Kehadiran kita malam hari ini yang difasilitasi oleh MUI Desa Limusnunggal bekerja sama dengan para relawan tahun tadi kan Pires gitunya kan. Alhamdulillah bisa ngumpul kia. Ngan saya tadi menggelitik ya. Eta disinggung ku ketua MUI Desa Limusnunggal. Cerita majid rosong tanggung jawab gatuh batu meureun bae majid rosong ngumpul di dia. Jadi ku masuk jadi bingung ngabok. Nah ieu ngajaman. Makanya tak ayeuna mumpung ada kesempatan ini nih, sok teu mayar, nanya teu mayar, kopi teu mayar, sok tanya tak celek-celek. Mumpung aya di kabupaten sok sekalian nya. Nah, kita mah kecamatan tinggal kadingakeun gitu. Ada 3 hal saja yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, saya tentunya mengapresiasi apa yang telah dilakukan MUI Desa Limusnunggal, yang dimana MUI selalu mengadakan kegiatan-kegiatan muhasabah, diskusi di tempat ini. Nah, sekarang nih para asatidz, para al-mukarram yang ada di sini. Ya. Tadi kolaborasi, kedua bersinergi. Yang saya akan tanyakan kepada DMI, kolaborasi yang bagaimana? Kolaborasi yang ya bagaimana? Gitu. Nah makanya terus terang saja. Nah, bodo amat. Ya, nih. Jadi tolong ini. Kita sama-sama untuk mengkoreksi dan jangan sampai kumpulnya sekarang tanpa ada realisasi. Luar biasa. Kumpulnya sekarang tidak terrealisasi dan tidak ada, apalagi kata anak sekolah mah gak ada action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati itu Ketua DMI Kabupaten Bogor Bapak Kiai Haji Irwan beserta Bapak Sekjen Bapak Kiai Haji Ahmad Dhani, juga yang saya hormati yaitu dari di sini ada Dewan Penasehat MUI Desa Limusnunggal yaitu Bapak Kiai Haji Asep, dan juga ada Ketua MUI Desa Limusnunggal yaitu Bapak Kiai Haji Apandi, dan juga yang saya hormati DMI Desa Limusnunggal Bapak Ustadz Bambang Taufik, dan juga yang saya hormati para guru, para Kiai Alim Ulama semuanya. Mohon izin dan alhamdulillah juga Ketua DMI Kecamatan juga bisa hadir, Bapak Ustadz Jajang. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sesuai dengan agenda jadwal DMI Kabupaten mengundang seluruh anggota dan juga DMI yang ada di Kecamatan Cilengsi sesuai dengan agenda pada malam hari ini, yaitu acara diskusi mujahadah. Jadi pada malam hari ini sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Asep Hartono beserta teman-teman relawan yang ada di Kopires ini. Kopires ini adalah salah satu wadah atau fasilitas untuk masyarakat Desa Limusnunggal dan umumnya untuk masyarakat Kabupaten Bogor untuk melakukan kegiatan positif, salah satunya yaitu untuk acara musyawarah, untuk acara resepsi, haflah dan yang lainnya. Ini adalah fasilitas umum
yang sifatnya ini bukan milik kami, tapi ini adalah milik kita bersama. Walaupun ada salah satu orang yang memfasilitasi, dan salah satu orang itu adalah orang putra terbaik Kabupaten Bogor, dan mohon izin katanya jangan disebutkan namanya gitu. Ini adalah menjadi salah satu fasilitas di mana tempat ini adalah tempat yang memang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan positif. Salah satunya adalah seperti kegiatan pada malam hari ini. Ini adalah kegiatan yang luar biasa di mana kita bisa berkumpul dengan para tuan guru dalam rangka diskusi membicarakan hal-hal kebaikan tentang program DMI. Terkait masalah tempat juga di sini masih banyak banget kekurangan dengan segala konsep baik tata ruangnya dengan konsep kami selaku relawan menyambut tuan-tuan guru di sini. Kami mohon untuk dimaklum karena ini juga konsep di sini tempat Kopi Res ini baru beberapa persen, baru 60% ataupun sebaliknya baru 40%. Yang pastinya ini adalah konsep di dalamnya banyak sekali dengan kegiatan-kegiatan positif. Itu baik untuk kegiatan siar ataupun yang lainnya. Dan di sini kita punya konsep, yaitu konsep ngopi sepuasnya gratis free. Mau ngopi, mau ngeteh, mau susu, mau air mineral, semuanya di sini adalah free. Dan termasuk fasilitas di sini juga. Ini free. Ketika emang ada pengunjung atau tamu yang datang ke sini mau sifatnya berbayar, itu bukan berbayar, tapi sifatnya donasi. Dan donasi tersebut bukan untuk kepentingan pribadi kami, itu kita akan lokasikan untuk kegiatan-kegiatan sosial, termasuk untuk santunan yatim, termasuk untuk kegiatan-kegiatan sosial orang-orang yang membutuhkan daripada donasi dari pengunjung yang kolektif dikumpulkan di Kopi Res ini. Yang pasti ini bukan untuk kegiatan yang sifatnya di sini untuk mencari keuntungan pribadi. Di sini kami hanya sebagai relawan, bukan karyawan. Kalau karyawan ada upah minimum ataupun ada gaji. Di sini kita tidak ada yang sifatnya digaji. Baik yang bawain teh bapak-bapak, yang bikinin kopi bapak-bapak, ataupun yang menyajikan atau menyiapkan tempat di sini. Ini di sini semuanya adalah relawan. Relawan yang menginginkan bisa memberikan bisa memberikan kemaslahatan ataupun bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat. Ya, makanya kami juga mohon doa kepada para guru semuanya supaya teman-teman relawan ini bisa istiqomah dan bisa menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat untuk bisa melayani masyarakat. Dan untuk acara pada malam hari ini kami hanya sosialisasikan aja untuk tempat ini. Yang pasti tempat ini dibuka untuk umum. Kemarin dari MUI, dari DMI, bahkan dari instansi kepemerintahan, dari lembaga kepemerintahan juga mengadakan event kegiatan di sini. Baik acara buka bersama, sahur bareng, bahkan di hari atau tanggal 17 Nuzul Quran itu di sini para tuan guru alhamdulillah ketua di sini mengadakan acara khotaman Al-Quran sampai sahur bareng di sini alhamdulillah. Bahkan ada juga mutiara-mutiara Ramadan yang disampaikan dari kajian-kajian dari tuan guru. Dan juga satu lagi, selain daripada kopi sifatnya kopi sedekah yang dimana kopi ini tidak berbayar, kita hanya bisa memberikan untuk tamu-tamu kita sifatnya penjamuan. Di sini ada kopi dan yang lainnya itu free. Dan juga ada lagi program yaitu rumah baca Al-Quran. Rumah baca Al-Quran ini adalah di dalamnya konsepnya kita ngaji. Kalau misalnya anak-anak yatim itu kita akan berikan ikro dengan cuma-cuma gratis. Adapun kalau misalkan ada pengelola pengajian majlis taklim yang membutuhkan Al-Quran, sifatnya juga kita tidak jual Al-Quran, naudzubillah, tapi sifatnya hanya untuk ikut serta donasi untuk kegiatan. Jadi berapapun juga mau ngambil Al-Quran 10 bayarnya 5.000 perak nggak jadi masalah, karena kita tidak kalau untuk kegiatan di majlis itu
Mungkin tuan-tuan guru ada kegiatan di masjid, saya punya anak murid 50, di pengajian saya itu butuh Al-Quran atau butuh Iqra. Nanti bisa di sini adalah kita akan siapkan di sini salah satu ada stand. Di sini nanti ada rumah baca Al-Quran atau rumah baca Iqra di sini. Yang ketika mau minta Al-Quran itu nanti ditanya bisa baca belum, gitu. Minimal kita satu bab satu misalnya A atau bab itu nanti bisa disampaikan di sini di Kopires ini. Itu juga sama free gratis. Dan satu lagi ada program kita juga yaitu tanaman atau bibit pohon gratis di sini. Di sini semua nanti di sini akan banyak pohon tanaman, baik itu pohon hias, bibit tanaman buah atau apapun itu juga boleh dibawa pulang free gratis. Ketika mau bayar juga sifatnya bukan menjual bibit pohon, tapi untuk donasi supaya kegiatan bisa berjalan tidak terputus. Dan yang terakhir kita punya program yaitu channel YouTube. Dan channel YouTube ini juga kami minta doa juga dari para guru dan juga supportnya. Di channel ini ketika emang Allah mengendaki ada rezeki di situ, kita juga akan alokasikan hasil daripada YouTube itu untuk kegiatan yang sosial, untuk anak yatim, santunan ataupun untuk orang-orang yang membutuhkan, atau mungkin bisa digunakan juga untuk kegiatan-kegiatan DMI. Untuk misalnya seperti DMI ini ada produk di Limus Tunggal ini kegiatan yaitu JSL. JSL ini adalah program atau produknya dari DMI Desa Limus Tunggal. Dan itu bisa nanti ketika emang channel kita ini mempunyai hasil daripada kegiatan yang ditayangkan dan banyak penonton yang emang Allah hendaki ada rezeki di situ, itu bisa digunakan untuk dialokasikan seperti itu juga. Yang sifatnya channel ini kami hanya mengelola, yang mempunyai hak untuk channel itu dan hasilnya digunakan untuk apa nanti kita akan kembalikan kepada tuan-tuan guru ataupun untuk dikembalikan untuk masyarakat. Mungkin itu ketua kami sampaikan karena kami juga ada amanah dari sahabat-sahabat relawan, katanya minta untuk izin disampaikan. Baik itu kegiatan yang di sini, program di sini, termasuk salah satu channel kita Reso Sujudo Official, yang pastinya kami sangat minta butuh support, baik itu di komen, baik itu di subscribe, baik itu di like. Yang pasti itu adalah bentuk salah satu support dari Tuan Guru. Alhamdulillah baru 2 bulan berjalan ini subscribe kita sudah mencapai 579 subscribe, dan ini menjadi prestasi buat sahabat-sahabat relawan yang mana ini tanpa modal sebenarnya. Untuk membuat channel YouTube itu memang dibutuhkan modal besar, tapi kami juga punya modal besar yaitu Tuan Guru dan juga para komunitas yang ada di, khususnya yang ada di Cilengsi dan umumnya yang ada di Kabupaten Bogor. Terima kasih, kami sangat berterima kasih atas support dari semuanya. Untuk selanjutnya kami akan serahkan untuk kegiatan pada acara malam hari ini sesuai dengan agenda yaitu dan undangan, yaitu diskusi mujahadah untuk program DMI Kabupaten Bogor. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari teman-teman relawan. Atas segala kekurangan yang ada di sini dan juga fasilitas yang ada di sini, kami mohon untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin di belakang. Terima kasih pada Sohibul Bait, Kang Ustadz Dede, Kang Asep Martono yang sudah menyampaikan begitu gamblang tentang keberadaan rest area kopi Limus Tunggal yang tujuannya adalah dalam rangka ibadah dan dakwah lewat media kita bersama, MUI, DMI, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Limus Tunggal, umumnya di Kecamatan Cilengsi. Baik, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, diskusi program kerja DMI dengan Majelis Ulama Indonesia Desa Limus Tunggal, agar lembaga keagamaan yang ada di Limus Tunggal kita bisa sinergi, terutama kami dari DMI, baik di DMI Kecamatan di bawah pimpinan Al-Mukarram Kiai Haji Ujang Hidayat, maupun dari DMI Kabupaten
di bawah pimpinan Al-Mukarram Bapak Haji Tubagus Irwan Kurniawan Eskom MM. Jadi malam hari ini DMI, baik DMI atau Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Cilengsi dan DMI Kabupaten Bogor mensupport dan mengapresiasi keberadaan Res Kopi Area Limus Nunggal yang tujuannya tadi sangat mulia dalam rangka dakwah bilhal melalui organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan di Desa Limus Nunggal. Kami dari Dewan Masjid Indonesia tingkat kecamatan dan kabupaten sangat mengapresiasi dengan perubahan-perubahan yang ada di Limus Nunggal, baik itu dari penamaan gang anggrek menjadi gang Magpiroh. Itu suatu apresiasi besar di Kabupaten Bogor. Dengan adanya keberadaan MUI bisa sinergi dengan pemerintah di tingkat Desa Limus Nunggal. Ditambah juga dengan adanya putra terbaik Desa Limus Nunggal, sehingga terwujudlah Kopi Rest Area seperti ini yang menghadirkan para tuan guru gitu kan. Oleh karena itu kami dengan Al-Mukarram Bapak Haji Tubagus Irwan Kurniawan dan Bapak Haji Ujang Hidayat, kita untuk bisa kolaborasi di MUI Desa Limus Nunggal sebagai apa namanya, hari ini itu kita bagaimana sih bersama-sama bersinergi. Kedua juga bagaimana kita menghidupkan, menginformasikan keberadaan Kopi Rest Area ini di kalangan Dewan Masjid tingkat desa maupun kepada DKM-DKM. Syukur-syukur nanti subjeknya dia lebih apa namanya, keberadaannya lebih luas. Iya, bisa 1 juta kita doakan, kan gitu ya. Di setiap DKM ketika mendengar keberadaan bahwa Kopi Rest Area Limus Nunggal ini tadi tujuan yang sangat mulia, maka kami dari Dewan Masjid Kecamatan dan Kabupaten sangat mensupport. Barangkali dari media ini nanti akan kita sampaikan bagaimana agar kita dukung keberadaan ini karena tujuan yang sangat mulia. Itulah barangkali sebagai pengantar dari saya, nanti akan disampaikan oleh para ketua Dewan Masjid baik tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Dan mohon maaf tadi saya belum sapa yang terhormat Sohibul Bait tadi Kang Ustadz Asep Martono, kemudian Ketua MUI Desa Limus Nunggal Al-Mukarram Kiai Haji Apandiri II DLC. Beliaulah yang pertama untuk mengundang DMI agar bisa kolaborasi dengan keberadaan Kopi Rest Area Limus Nunggal ini. Kemudian guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Asep Saifuddin MM, pimpinan pendidikan YPB. Ya. Kemudian Kiai Haji Asep Saifuddin MM, pimpinan YAPA sebagai koordinator Majelis Subuh Berjamaah Cilengsi, ya, MTSC. Kemudian beliau yang ada di sebelah saya sebagai pembina di Majelis Subuh Limus Nunggal YSL. Kemudian juga Ketua DMI Desa Limus Nunggal selaku tuan rumah Al-Mukarram Ustadz Bambang. Guru kita juga alhamdulillah Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Nasruddin MPD. Kemudian Ustadz Yono dan Kiai Ahmad Paturi Azam Mumtaja Esos MA. Beliau di DMI Kecamatan sebagai bidang organisasi. Nanti tentang kedemian beliau yang akan menyampaikan bagaimana sepak terjang DMI dan program-programnya. Saya kira tuan-tuan guru dan semuanya yang mohon maaf kami tidak sebutkan, sekali lagi saya mengapresiasi adanya pertemuan kita pada malam hari ini dan menjadi laporan kami juga di DMI tingkat kecamatan maupun DMI tingkat kabupaten yang alhamdulillah dipantau langsung oleh Al-Mukarram Haji Tubagus Irwan Kurniawan Eskom MM. Saya persilahkan sebelum nanti dari MUI Desa Limus Nunggal dan dari para tuan guru untuk kita membahas keberadaan organisasi keagamaan MUI dan DMI. Secara umum bahwa MUI sebagai wadah fatwa bagaimana kita menerima permasalahan-permasalahan di masyarakat tentang fatwa para ulama.
Adapun DMI, Dewan Masjid, adalah bidang yang membawahi tentang bagaimana manajemen kemasjidan. Jadi kita kolaborasi antara fatwa dengan manajemen di masjid sehingga terbentuklah keharmonisan di kita maupun di pemerintahan, baik itu di kepala desanya, kecamatannya, sehingga terwujud lingkungan Limus Tunggal yang agamis. Saya persilakan kepada Ketua DMI Kecamatan dulu ya, selaku tuan rumah, atau MUI dulu ya. Ketua MUI Desa Limus Tunggal dulu ya, sebagai tuan rumah. Nanti DMI karena sudah ada sama-sama DMI, jadi MUI dulu saya minta kepada Mukarrom Kiai Haji Muhammad Apandi Ridwan LC dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Penasehat MUI Desa Limus Tunggal Bapak Kiai Haji Asep Saifuddin MM. Yang saya hormati Ketua DMI Desa Limus Tunggal Bapak Ustadz Bambang Taufik. Yang saya hormati Ketua DMI Kecamatan Bapak Kiai Haji Ujang. Yang saya hormati Ketua DMI Kabupaten Bogor Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tubagus Irwan Kurniawan. Dan yang tidak lupa yang saya hormati dan yang saya banggakan, seluruh pengurus jajaran MUI Desa Limus Tunggal, baik itu dari Komisi Pendidikan, Komisi Jiswab, Komisi Dakwah, Komisi Organisasi, dan Komisi Pemberdaya Perempuan semuanya. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih karena sudah mensupport setiap acara MUI Desa Limus Tunggal, dan di detik-detik terakhir di bulan Ramadan ini pun alhamdulillah acara malam ini alhamdulillah seluruh komisi datang semuanya kecuali Komisi Pemberdaya Perempuan. Alhamdulillah. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih karena kesuksesan MUI Desa Limus Tunggal tidak lain dan tidak bukan adalah kekompakan seluruh anggotanya. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga di malam yang mulia ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan tempat ini adalah tempat yang membawa keberkahan buat kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Para mukarramun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kedatangan tuan-tuan guru dari pengurus MUI dan pengurus DMI dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Ini adalah salah satu anugerah, ini adalah salah satu kebanggaan buat kami semuanya pengurus MUI Desa Limus Tunggal. Alhamdulillah. Yang kedua, kami mengucapkan beribu-ribu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin jamuannya atau hanya ala kadar seperti ini karena ini adalah di copyright. Kalau sekiranya tempatnya itu di rumah saya nih Pak Kiai, waduh, saya udah potong ontah ini saya. Alhamdulillah ya, potong bebek angsa. Alhamdulillah ya, benar-benar ini adalah luar biasa dan sangat luar biasa. Apalagi di sini konsepnya adalah nanti ada
sesi tanya jawab atau dialog tentang program-program MUI dan program DMI. Karena alhamdulillah kalau dibilang secara organisasi saya pribadi itu benar-benar saya baru meletek. Dan Al-Mukarram Bapak Ustadz Dhani Sarbini, ya, beliau adalah teman dan guru. Memang saya secara pribadi belum pernah belajar sama beliau secara nulis, tapi saya sering diajak secara organisasi, diajak ke sana ke sini. Cukup geraknya dia saja itu adalah ilmu buat saya. Dan alhamdulillah malam hari ini saya bisa bicara di depan beliau, ya, alhamdulillah. Jadi mohon maaf nih Pak Guru, ya, kalau ada yang salah yang saya omongin ya, karena memang baru meletek nih saya nih. Tapi alhamdulillah ya, dengan MUI Desa Limus Nunggal 1 tahun perjalanan ini banyak sekali, bukannya kita riak atau apa, memang banyak sekali yang kita garap. Tadi sudah di antaranya adalah gang-gang desa Limus Nunggal ini yang sifatnya zona-zona merah, kita ganti semuanya, meskipun dengan anggaran yang masya Allah, ya, alhamdulillah. Kemudian ada tarhib Ramadan, ya, kemudian termasuk adanya kafe ini adalah bagian daripada pemikiran MUI Desa Limus Nunggal, karena diawali dengan chatting yang guyon, karena kami kepingin punya tempat nongkrong. Ya, kenapa? Kalau kita nongkrong di warung-warung, waduh, ntar saruana ya, sama kene ya tuh. Akhir itu alhamdulillah diresponlah oleh salah satu putra terbaik, ya, di Cilengsi ini, ya, yang memang tadi tidak boleh disebutkan namanya. Alhamdulillah direspon dengan baik dan jadilah seperti ini. Dan mudah-mudahan harapan dan yang diinginkan oleh Bapak Kepala Desa dan tokoh-tokoh masyarakat dengan adanya ini, adanya Kopi Res ini kita pakai untuk dakwah. Karena sarananya semuanya ada, ya. Dan kita bisa seperti ini karena kekompakan anggota MUI Desa Limus Nunggal. Alhamdulillah kami merasakan, meskipun ketuanya ini baru meletek, kalau dibilang bodoh mah bodoh, ya, nggak ngerti, tapi alhamdulillah anggotanya benar-benar support. Bahkan sampai jam 3 kita nuzulul Quran di Kopi Res. Sampai loh, mana itu desa masjidnya kok kosong. Nah, itu mah urusan Bapak Ketua DMI ya. Jadi alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih, ya, atas kehadiran para al-mukarramun. Mudah-mudahan kehadiran para mukarramun ini membawa, yang pertama adalah motivasi buat saya pribadi sebagai Ketua MUI Desa Limus Nunggal, dan membawa keberkahan buat Desa Limus Nunggal yang dimana slogannya adalah Desa Limus Nunggal yang agamis dan bermartabat. Bagaimana caranya Limus Nunggal ini menjadi agamis dan bermartabat? Karena image dari Limus Nunggal ini, ya, sebagaimana dikatakan oleh disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, image-nya kurang bagus, tetapi dengan geraknya MUI Desa Limus Nunggal, DMI Desa Limus Nunggal, dan para sepuh semuanya itu berubah sehingga indeks desa kita mempunyai desa yang mandiri dan termasuk desa nomor 10 desa yang terbagus se-Indonesia, nomor 9 terbagus se-Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Abid Ridwan LC yang sudah menyampaikan begitu mulianya program MUI. Barangkali nanti kita dengarkan bagaimana program DMI supaya bisa kolaborasi dengan MUI di dalam berdakwah di masyarakat. Oleh karena itu, karena supaya tidak terlalu panjang, mohon maaf saya batasi waktu 10 menit kepada Ketua DMI Kecamatan maupun Ketua DMI Kabupaten. Nanti waktu luas kita berikan pada sesi tanya jawab.
supaya tidak ngantuk ya pada Tuan Guru sekalian. Yang pertama kami berikan pokok-pokoknya saja kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ujang Hidayat, Ketua PCDMI Kecamatan Cilengsi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadratul mukarramun, para kiai, para asatid ya, yang hadir di tempat ini ya, baik anggota MUI desa maupun DMI desa Tunggal ya. Wabil khusus Ketua DMI Kabupaten Al-Mukarram yaitu Bagus Irwan Kurniawan Eskom MM ya, yang berkenan hadir pada malam hari ini ya. Kami ucapkan ahlan wa sahlan fi hudurikum. Jarang-jarang ya Bapak ya, orang ngumpul ngopi kayak begini bisa hadir ya. Ketua DMI sekelas umpatnya hese Pak, lah bener macam sini. Karena berhubung Ketua DMI Kecamatan Sobat Dalit Tileletik di zaman partai, jadi hese nolak dalam dia kan. Coba ketemu diundang ke Tanjung Sari Malaikan ya, pasti nanya puguh tuh aja ya jelas tuh. Ay kacil sih mah hese nolakna aja. Karena ada sejarah yang panjang hadirin yang satu, yang kedua ya Kiai Asep. Nah, ini yang merangkap penasehat MUI DMI oge nya. Mudah-mudahan sih ngawet kolotnya. Jadi sarua babaturan ti keur zaman BPD mimiti limus nunggal da jeung manehna ya. Ngan hiji deui eueuh leungit teh kamar aja. Hiji deui tah urang Cirumput tah. Tilu baheula teh 3 serangkai di BPD teh tah oposisi da jeung manehna we. Ngalungit talila babaraha taun teh kapanggih teh sekolot geuning. Ignoran teh mana kalau terurang cabut dong. Ya kawan-kawan dari DMI Kecamatan, alhamdulillah ya, ada dari Pak Sekjen Pak Dani, ada dari OKK ya, Pak Kiai ya, Porturi, ada Kang Sadiono, ada Kang alhamdulillah pokoknya masih ada lah, juga Ketua DMI Limus Nunggal Kohota. Ada dari Pasir Angin, Kiai, alhamdulillah bisa hadir ya. Ada Indonesia di DMI, mana di DMI? Ada cuma duanya, alhamdulillah sakit lah, dimaklum lah ya. Jadi waktu 10 menit, Aisyah berapa? Akhirnya saya mah tuh cukup 10 menit, ayah can ngomong karena asal mereka biakannya. Jadi nggak apa-apa lah daripada tetenya. Yang paling gak kita ya tadi prolog aja bahwa kehadiran kita malam hari ini yang difasilitasi oleh MUI Desa Limus Nunggal bekerja sama dengan para relawan. Naon tadi teh? Kopi res gitunya. Alhamdulillah bisa ngumpul kia. Ngan saya tadi menggelitik ya. Eta disinggung ku Ketua MUI Desa Limus Nunggal. Cerita majid karosong tanggung jawab Ketua batu meureun bae majid karosong ngumpul di dia. Jadi kumasuk-kumaseun, jadi bingung apa? Nah, ieu ngajamna. Kuduna itikaf di masjid, ada begitu masjid kosong di saling ngumpul di sini bagaimana cenah ya. Jadi saya paling kira nu ke sareng tah MUI jeung DMI sok kumaha tah solusina. Itikaf di dia brek di masjid. Ya, nanti silakan ditanyakan kalau ada yang ini ya. Karena ini sengaja kita hadirkan dari Dewan Masjid Kabupaten maupun dari kecamatan. Khusus nanti beliau spesialis nih Ustadz Baturi yang akan menjawab tentang kemanajemenan masjid apa saja ya. Karena saya yakin boro-boro MUI orang DMI lagi canjaran hunia. Oh kan sering can nyahunya teh. Itu naon sih manajemen masjidnya sama aja segala manajemen emang perusahaan. Nah, gitu ya. Sesungguhnya hadirin kalau dibedah banyak tentang kemasjidan yang kita selama ini belum tahu atau selama ini kita keliru. Ya. Nah, itu banyak sekali. Makanya tak akhirnya mumpung ada kesempatan ini nih, sok teu mayar, nanya teu mayar, kopi na teu mayar, sok tanya tak celak cetak. Mumpung aya DMI kabupaten sok sekaliannya. Nah, kita mah kecamatan tinggal tadinya kan gitu. Kayak lamun geus nyerah tadi kabupaten aduh itu bagian saya. Ya gitu. Sakitu we heula lah pembuka mah nya. Gampang nanti dikembangkan silakan kalau nanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah singkat, padat dan berisi. Ya nanti luasnya ada di sesi tanya jawab. Kalau beliau tentang masjid, banyak pengalaman masjid. Ya harokahnya minal masjid ilal masjid. Jadi dari masjid ke masjid. Nah itulah beliau. Bahkan insya Allah kita doakan besok ini tanggal 5 Mei beliau berangkat untuk studi banding, bukan di tingkat provinsi tapi antar negara. Beliau ke Turki, kemudian juga kemana lagi, 3 negara besok, Somalia dan ke Arab Saudi. Jadi perkembangan masjid ke masjid gitu kan. Jadi apa namanya, Isra Mi'raj ya, bukan Mi'raj ya, Isra ya, perjalanan minal masjid ilal masjidil ukhra gitu ya. Nah jadi pantas kalau beliau sebagai ketua Dewan Masjid, jadi selalu mu'allakun bil masajid gitu kan. Nah inilah salah satu yang dinaungi nanti di Yaumil Qiyamah kan gitu kan. Berikutnya mari kita dengarkan 10 menit paparan pokok dari Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bogor yang terhormat Bapak Haji Tubagus Irwan Kurniawan Eskom MM, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yashhadillah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Al-ayat. Yang saya hormati Ketua DMI Kecamatan Cilengsi Bapak Kiai Haji Ujang Hidayat rahimahullah. Yang saya hormati Sekretaris DMI Kecamatan Cilengsi juga sebagai Wakil Sekretaris DMI Kabupaten Bogor, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dani Sarbini SAGMM. Yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Desa Limas Tunggal Bapak Apandi Ridwan LC. Yang saya hormati Ketua DMI Desa Limas Tunggal Bapak Ustadz Bambang Taufik. Yang saya hormati Ketua Bidang OKK DMI Kecamatan Cilengsi Bapak Ustadz Paturi MA. Yang saya hormati pengurus Bapak Ustadz Jono. Di sini juga ada Pak Iwan Ganep Pianov, ini orang Rusia ini, tapi bisa jadi pengurus DMI Kecamatan Cilengsi, luar biasa ini. Dan jangan lupa juga ini ada dari Majelis Tahajud Subuh Cilengsi, sahabat saya juga di MUI ya, Ustadz Siabudin atau yang dikenal dengan Ustadz Sebelah, Pak. Dan jangan lupa juga yang saya hormati pengurus rest area, tadi sudah disampaikan panjang lebar tentang kegiatan di KP rest area ini oleh Bapak Asep Martono beserta jajarannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat serta inayahnya kita bisa bersama-sama hadir, berkumpul, bermuhajahah, bersilaturahmi dalam rangka diskusi tentang DMI dan MUI, bagaimana nanti sinergitas antara DMI dan MUI, tupoksi DMI dan MUI. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi kepada para alim ulama, para ustadz, para asatidz, para pengurus DMI dan MUI, sehingga dalam menjalankan program-programnya kita bisa selalu bersinergi, bisa berkolaborasi. Tidak ada yang misalkan, oh ini programnya MUI, DMI tidak boleh masuk, oh ini programnya DMI, MUI tidak boleh masuk. Ya. Dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir sini menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Baik para ulama, para ustadz, para hadirin sekalian yang saya hormati, ada
tiga hal saja yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, saya tentunya mengapresiasi apa yang telah dilakukan MUI Desa Limus Nunggal, yang dimana MUI selalu mengadakan kegiatan-kegiatan muhasabah, diskusi di tempat ini, dan bahkan tadi saya dengar itikafnya pun di sini gitu, biar saya. Jadi saya bingung niat itikafnya harus itu niatnya. Sampai itikafnya di Kopi Res gitu. Ini luar biasa, ini mungkin terobosan baru. Ini perlu fatwa baru begitu ya Bu. Ini apa masuk sunnah gitu kan? atau yang lain gitu ya. Nanti perlu diskusikan, perlu dirumuskan oleh Komisi Fatwa MUI. Basuh Basail. Yang kedua, mungkin ada beberapa hal saja yang ingin disampaikan. Nanti untuk lebih luasnya, lebih jelas lagi, lebih lengkapnya lagi pas saat diskusi nanti, bahwa DI mempunyai visi dan misi ingin mengembalikan fungsi masjid ke zaman Rasulullah SAW seperti dahulu. Bahwa masjid di samping tempat ibadah makhluk sifatnya spiritual seperti sholat, ngaji, zikir, tapi masih juga bagaimana punya peranan besar sebagai tempat sarana ibadah wa amalah, sifatnya kemaslahatan umat. Bahwa di zaman Rasulullah dulu masih dipakai kegiatan musyawarah, mengatur strategi berat. Bahkan ketika pemerintahan zaman Rasulullah belum ada istana atau kantor pemerintahan negara pada saat itu, kantor pemerintahnya ada di masjid. Jadi istananya adalah masjid. Masjid tempat perawatan. Ya, ketika ada mujahidin terluka dalam peperangan, maka dirawatnya di masjid. Jadi kalau kita kiaskan pada saat ini, masjid perlu adanya klinik, masjid perlu ada rumah sakit, masjid perlu ada dokter. Kalau kita mau ikut sunnah di zaman Rasulullah SAW. Dan selanjutnya bahwa masjid juga dipakai tempat memberikan santunan sosial, fakir miskin, zakat. Artinya masjid juga sebagai tempat sosial, ya. Terus juga masjid dipakai tempat pembelajaran, pendidikan berbagai disiplin ilmu. Bahwa kalau dikatakan sekarang, tentunya masjid harus punya kampus berbasiskan masjid, ya. Aliyah berbasiskan masjid, sanawiyah berbasiskan masjid, ya. Ibtidaiyah berbasiskan masjid, TPA berbasiskan masjid, PAUD berbasiskan masjid, sesuai dengan kemampuan dari masing-masing masjid. Itu sekilas ya, sekilas tentang kegiatan masjid. Bahkan zaman dahulu pun ada pengolahan keuangan, namanya BMT, Baitul Mal, ya, Tanwin. Itu bagaimana pasti punya peranan besar dalam mengelola dana-dana keuangan umat. Maka seharusnya sekarang itu masjid harus punya kantor bank syariah, kantor kas syariah, atau paling tidak membuat BMT di masing-masing. Itu diantaranya sekilas tentang visi dan misi DMI, Dewan Masjid Indonesia, ingin memberikan fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang terakhir, mudah-mudahan dalam diskusi ini kita mendapat nilai manfaat, ya, ilmu, kita saling sharing, saling memberikan diskusi, berikan masukan. Dan saya kira pertemuan ini selesai sampai jam berapa nih? Karena sudah jam berapa ini jamnya? Setengah sebelas, ya, karena tadi niatnya itikaf, bisa saja sampai jam 3, terlalu tahajudnya di sini. Bisa juga ya. Soalnya sudah, kalau sekarang pulang istri pada tidur, keganggu misalnya. Sudah kita selesaikan saja sampai jam 2:30 sekali bangun sahur gitu. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 10 menit pas untuk Ketua DMI Kabupaten. Sebelum tanya jawab, sebagai penghormatan kami mohon sepatah dua kata dari penasehat MUI Desa Limus Nunggal sekaligus penasehat JSL Jamaah Subuh Limus Nunggal, guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Asep Saifuddin MM, Dr. Andes Kiai Haji Asep Saifuddin MM, pimpinan Yayasan Yayasan YPB Pencerdas Bangsa. Kami persilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Dari mulai ketua DMI Kabupaten, DMI Kecamatan, DMI Desa, juga dihadiri ketua MUI Desa dan para asatidz, para mukarom, para guru. Mohon maaf kalau tidak sebutkan satu-satu, tong ngambek bulan puasa. Ya kan puasa ngambek kene wae mah. Dengekeun. Dengekeun. Subuh kopi doang, lopohan emang. Bawa kuean pisan yang dipeurih ieu. Ulah hari dang pisan malah naon ke. Ayo kumpul hayang nepi ka jam 3, ayo subuh eueuh. Pingsan bisa. Mau daek pisan dari balik aing mah. Panas ieu mah sop segala soto tedah di dahar kena ieu gitu. Na ieu pisan. Nyawa. Kesanggup ieu malah mun ka jam orang jam 11 pisan. Alhamdulillah para asatidz, para mukarom, sekilas saja sekaligus ini introspeksi buat kita, khususnya buat ketua DMI Kabupaten, apalagi MUI Kecamatan, karena kita yang kumpul di sini butuh dengan satu terobosan yang masing-masing kita ini ada di masjid, pastinya ada di antara kita di KMC. Kalau menurut penasehat nih, ya, kalau menurut penasehat, ketua DMI Kabupaten jangan dulu ke luar negeri kalau kata saya. Kecamatan lain. Muter aja dulu di Kecamatan Cilengsi. Ya, mau studi banding apa ke luar negeri, masih banyak yang harus dibenahi di Cilengsi. Makanya tadi Pak Ketua DMI Kecamatan, kita belum tahu manajemen masjid, nyaho belum tahu kakarak ayeuna dikumpulkeun. Sudah berapa tahun menjabat Ketua DMI Kecamatan, sudah berapa tahun menjabat Ketua DMI Kabupaten. Ini perlu pendekatan, perlu sosialisasi ku anfusakum wa ahlikum. Nah, benahi dulu keluarga kita, ahli kita, jamaah kita yang ada di lingkungan kita. Karena masih banyak para DMI di lingkungan Kecamatan Cilengsi, banyak ketua DKM masjid yang tadi dibilang masih burem, masih awam tentang manajemen masjid. Ya. Kita ini baru mau pencerahan masjid, baru mau sekarang pencerahan masjid sekarang. Wallahu alam kesononya ini masjid akan dibenahi oleh kita. Bahkan masih banyak masjid yang belum teridentifikasi oleh DMI Kecamatan, DMI Desa, apalagi DMI Kabupaten. Ini penasehat nih ya.
menasehati. Itu lain. Ya. Karena banyak masjid yang berdiri dengan sendirinya, banyak masjid hidup dengan sendirinya, banyak masjid rapih dengan sendirinya tanpa ada masukan dari DMI desa, DMI kecamatan, DMI kabupaten, DKM-nya yang penuh dengan pengalaman dengan sendirinya. Gak ada. Masjid Al-Awabin saja, kapan kedatangan DMI desa, DMI kabupaten, DMI kecamatan? Kapan? Ada MDC sekarang aja tak? DM desa. Makanya saya dari rumah saja terus terang sama ketua, mau mujakarah apa, mau muhasabah apa, masjid banyak hidup dengan sendirinya, tanpa ada intrusi, tanpa ada pengawasan, tanpa ada pembelajaran dari pihak yang di atas. Hidang sorangan DKM. Nah, kontribusi apa yang mau diberikan oleh DKM, oleh DMI ke para masjid? Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, sekarang nih para asatidz, para al-mukarram yang ada di sini. Ya. Tadi kolaborasi, kedua bersinergi. Yang saya akan tanyakan kepada DMI, kolaborasi yang bagaimana? Kolaborasi yang bagaimana? Bersinergi yang bagaimana pula yang mau disampaikan kepada kita tentang ke-DKM-an, tentang kemasjidan yang ada di Cilengsi. Gitu. Nah, makanya terus terang saja. Nah, bodo amat. Ya, nih. Jadi tolong ini, kita sama-sama untuk mengkoreksi. Dan jangan sampai kumpulnya sekarang tanpa ada realisasi. Luar biasa. Kumpulnya sekarang tidak terrealisasi dan tidak ada, apalagi kata anak sekolah mah gak ada action. Hawaan manusyuro, sia-sia belaka. Nih. Ya, ini para asatidz. Intinya maaf banget, intinya maaf banget. Banyak, ya, yang namanya masjid, yang namanya musola, yang namanya majelis taklim, ya, itu banyak berdiri bagus, berdiri megah. Nah, nggak ada penilaian, koreksian dari tingkat yang tadi, baik dari DMI desa, baik dari DMI kecamatan, baik dari kabupaten. Itu kenapa jangan dimani melotot. Ya, apalagi al-maghfirah, acak-acakan. Ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan pertemuan malam ini yang hadir dari mulai kabupaten dihadiri oleh kita, karena ini di bulan puasa, insya Allah benar-benar bisa membawa berkah. Amin. Amin. Allahu Akbar. Ya, nih
Ini jamaah, makanya kalau untuk Pak Asep, setiap ada pertemuan pasti hadir, dan hadirnya itu tadi, ya, sejauh mana, apa dan bagaimana. Karena apa? Yang namanya menyampaikan, memberikan satu statement itu mudah, ya. Tapi pelaksanaannya, prakteknya yang sulit. Tapi insya Allah jamaah yang ada di sini, ya, mari kita sama-sama sudah berjalan dan sudah berdiri. Ditambah lagi sekarang ini ada satu mujakarah, muhasabah, ayolah ditambah lagi sekarang. Mungkin akan lebih baik lagi masjid-masjid kita yang ada di lingkungan kita, terutama di desa Limus Nunggal. Itu saja, mohon maaf ya, mohon maaf apa yang saya sampaikan mungkin karena merasa gitu ya, merasa bahwa kita di lingkungan kita ini banyak pimpinan, tapi hanya menyampaikan satu, ya, cara dan sebagainya, tapi udah menyampaikan, kalau istilah orang Sunda mah cul laut, amun melak caut teh mah asal ditang cebut geus tigakeun. Itu. Tah, makanya jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah mudah-mudahan dari mulai, ya, ketua DMI kabupaten sampai desa dihadiri oleh kita ini, yuk kita sama-sama jangan sampai pas nengok ke masjid DMI Desa Limus Nunggal, ya, pas nyampe nengok masjid DMI Limus Nunggal, masjid DMI Limus Nunggal ketuanya lagi. Yang tadi udah dibilang ada kantornya, ada perpustakaannya. Kalau sekian tahun masih gitu-gitu aja, tempat wudhunya ke pala rotong, kupasep, busit. Gak ada manajemen masjid. Ya. Lain busit. Ya, itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan boleh ya untuk Dewan Penasihat MUI Desa Limus Nunggal. Beliau memang saya paham karakter beliau karena saya dekat dengan beliau. Ya. Jadi saya pun tidak berani memutus tadi waktunya selesai. Gitu. Kalau dipotong marahan beliau nanti. Gitu. Biarkan maunya gimana saja gitu. Jadi memang sebetulnya dengan ketua DMI kecamatan CS beliau sengaja dibuat para hadirin tercengang. Ayo dipancing untuk kita bagaimana tergugah bertanya, membangkitkan, jangan sampai DKM diam begitu saja gitu. Sengaja beliau gaya retorika seperti ini gitu ya. Saya paham dengan beliau. Jadi kalau nggak terpahami ini bingung, waduh ini penasihat kita lagi marah-marah nih gitu kan. Padahal tidak, di belakang beliau dengan dia gitu ya. Jadi para hadirin Tuan Guru sekalian, barusan sudah dibuka. Tinggal kita sekarang sesi tanya jawab, silahkan. Artinya keberadaan diskusi kita malam hari ini tidak ada istilah hadaan mansuro. Kita membawa berkah. Datangnya saja kita sudah silaturahim. Apalagi di bulan yang mulia ini, kan? Ditambah lagi pengalaman dari Tuan Guru bagaimana tadi permasalahan yang ada di desa, permasalahan di DKM kita bahas bersama. Lalu bagaimana agar kita action, bukan ketua DMI saja yang action, kitalah bersama yang akan membina masyarakat kita gitu. Karena kita adalah sebagai pemuka-pemuka di masyarakat, kan begitu tentunya.
DMI sebagai wadah organisasi yang memanajemen, bukan seperti yang mencangkul satu-satu tempat, kewalahan. Jadi satu gerakan tauhidul fikroh, satu pemikiran, satu komando, maka sekali pencet dari kabupaten sampai ke kecamatan, kecamatan pencet kepada DMI desa, desa baru kepada DKM DKR. Itulah manajemen. Kalau satu ketua DMI turun ke semua DKM di Jalan Cilengsi, sengkleh kakinya Pak, kan begitu kan. Untungnya saja ketua DMI kita ini ya dari masjid ke masjid gitu kan. Artinya pada momen seperti ini, ayo kita sampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah kita ini, bagaimana ke depan. Tadi kata beliau di akhir kan begitu, di akhir makan enak kan. Artinya mudah-mudahan pertemuan ini akan bawa barokah, manharokah barokah. Kita bergerak dari rumah, kolok ditinggal, terus juga kebuli di rumah ada ditinggal, pengen datang ke sini katanya kan. Walaupun hanya kopi, itu berkah udah pakai kan. Berkah sudah. Saya persilakan kepada Tuan Guru untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan. Intinya kita bukan debat argumen, tapi apa yang jadi permasalahan kita, ayo nanti kita bisa pecahkan bersama, minimal kita bisa berjalan bersama. Karena sudah diawali di Desa Limus Tunggal ini desa terbaik 9 urut 9 di Indonesia. Ini kita harus bersyukur dengan ada perubahan MUI-nya, kemudian ada DMI-nya, kepala desanya, dan ada putra terbaik Limus Tunggal yang bisa memfasilitasi ini. Kita doakan semoga Limus Tunggal semakin terdepan dan semakin bisa menjadi contoh pemerintahannya dengan bersatunya ulama dan umaro. Simpani minan nas, ija suluhat suluhan nas, wa ida pasadat pasadan nas. Al ulama wal umaro. Inilah kita kumpul. Alhamdulillah kepala desa kita sangat mensupport Kang Haji Suwandi kan, bagaimana mempromotori agar pemerintah desa dengan para ulama bersatu. Inilah ketika bersatunya ulama dan umaro, insya Allah Limus Tunggal yang tadinya tanda merah sekarang akan berbalik menjadi tanda hijau kan gitu Pak. Ini kita bersyukur pertemuan malam ini. Makanya adanya pertemuan kita ini sebetulnya bukan membahas diskusinya Bapak sekalian. Adanya pertemuan ini kita sebagai ngiring bingah rasa bersyukur bahwa Limus Tunggal yang jalur seperti ini dulunya terkesan demikian, sekarang sudah terbentuk seperti ini. Didatangi orang-orang soleh. Ketika tuan rumah akan Asep Martono menyediakan ini, dimakan oleh orang-orang soleh. Ini kan semuanya bermanfaat semua. Yang makan orang-orang soleh dan membawa keberkahan kan gitu kan. Jadi saya pikir masalah program itu nomor 1000 lah. Yang terpenting adalah pertemuan kita para tuan guru untuk membawa permasalahan-permasalahan. Ayo kita bisa berembuk bersama demi kemaslahatan warga Limus Tunggal umumnya Cilengsi. Saya buka silakan kepada tuan guru untuk bertanya.